wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, kesempatan sore yang berbarokah ini kembali kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita saling belajar bersama, saling mengingatkan di antara kita tentang pentingnya perjalanan ilmu di dalam kehidupan kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan kembali membahas tentang kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Ibn Ishaq berkaitan dengan masalah pentingnya seseorang di dalam menuntut ilmu dan kenapa kita harus menuntut ilmu, serta hal-hal yang mengharuskan bagi kita untuk kita punya himmah yang aliyah, punya keinginan yang tinggi di dalam perjalanan ilmu kita. Kemarin kita telah membahas tentang masalah bahwasanya din kita, agama kita itu selalu mengajak untuk kita punya himmah aliyah, punya himmah yang begitu tinggi, keinginan yang tinggi, cita-cita kita gantungkan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan tentang ada 102 tariqah litahammus li talabil ilmi syar'i. Ada 102 cara seseorang itu bisa semangat di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan an-nafsu al-basyariyah matbu'atun wa majbulatun 'ala ta'athuri bil mu'athirati wal istijabati laha. Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengikuti terhadap hal-hal yang di sana ada hal-hal yang mengajak kita dan mengajak terhadap hal tersebut. Al-mu'athirat ini, hal-hal yang mempengaruhi jiwa kita ini, beliau mengatakan fa idza kanat hadhil mu'athiratu dafi'atan wa muhfazzatan tahaffazatin nafsu wa nashatat. Apabila pengaruh yang dari luar ini mengajak jiwa kita dan mendorong jiwa kita untuk semangat, maka jiwa kita pun akan menjadi semangat. Jiwa kita pun akan menjadi jiwa yang bergerak. Begitu pula wa in kanat hadhil mu'athiratu mani'atan wa muthabbitatan taraja'atin nafsu wa takasalat. Kalau yang mengajak dari luar ini mengajak jiwa kita untuk malas-malesan, justru malah menghalangi jiwa kita, ya jiwa kita pun akan menjadi jiwa yang malas, menjadi jiwa yang tidak punya himmah yang begitu tinggi. Oleh karena itu beliau mengatakan wasanad quru al-an aktsar min mi'ah tariqatin litahammusi li talabil ilmi syar'i. Oleh karena itu kami akan menyebutkan 100 lebih cara untuk seseorang itu semangat dan mendorong seseorang itu di dalam menuntut ilmu syar'i. Wallahul musta'anu ala kulli hal, dan Allah adalah tempat meminta pertolongan di dalam setiap keadaan. Kemudian beliau menyebutkan salah satu contoh atau salah satu sebab yang paling besar bagaimana seseorang itu bisa semangat di dalam menuntut ilmu syar'i ini. Beliau mengatakan
al-ikhlasu lillahi ta'ala fi talabil ilmi. Beliau mengatakan bahwasanya salah satu sebab atau cara seseorang itu semangat di dalam menuntut ilmu syar'i yaitu mengikhlaskan lillahi ta'ala fi talabil ilmi. Seseorang itu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu syar'i ini. Dan ikhlas ini adalah merupakan apa? Adalah merupakan salah satu kunci seseorang itu bisa mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Anak ngajar kedengaran enggak sampai akhwat? Hah? Kayaknya Ajeng datang itu. Kedengaran enggak kalau anak tuh? Hah? Enggak kedengaran? Kalau dibuka kedengaran? Ini kebuka enggak ini? Bisa. Buka aja, itu ada Ajeng itu kayaknya. Datang. Enggak usah. Pakai ini tapi dalam doang. Dalam doang luar enggak usah. Bisa. Ya. Apa? Ah itu bisa. Kedengaran enggak? Coba tanya Ajeng, kedengaran enggak suara? Kedengaran enggak, Jeng? Yang pertama yang disebutkan oleh beliau yaitu al-ikhlasu lillahi ta'ala fi talabil ilmi. Ikhlas di dalam perjalanan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan min a'dhamil wasaili al-musa'adati ala tahammusi talabil ilmi syar'i ikhlasun niyyati wasidqu ma'allahi fi talabil ilmi. Termasuk di antara wasilah yang paling besar yang membantu seseorang itu di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala yaitu mengikhlaskan niat dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Ikhlasun niyah wasidq yaitu mengikhlaskan niat dan jujur. Fahadhanil amrani dawa'un wa balsamun rabbani yughithullahu bihima al-quluba akthar min ayyi dawa'in akhar. Dua hal ini yaitu ikhlas niat dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan dua perkara. Yang dua perkara ini adalah merupakan obat robbani yang Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal ini akan menghujani di dalam hati seseorang lebih banyak daripada obat-obat yang lain. Karena dua hal ini ketika seseorang menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan jujur di dalam perjalanannya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada orang tersebut. Oleh karena itu beliau mengatakan wa'lam ya muwaffaq, ketahuilah wahai orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, anna man akhlasa fi talabihi lil ilmi wahdahu, barang siapa yang ikhlas di dalam perjalanan menuntut ilmu semata, wa sadaqa fihi ma'a rabbihi wa maulahu, dan jujur di dalam perjalanan ilmunya bersama Allah Subhanahu wa taala, fahuwa la yuridu bi ilmihi tanaan wala sum'atan wala mansaban wala syahadatan wala mata'an dunyawiyan zailan. Yaitu seseorang yang menuntut ilmu itu di dalam perjalanan ilmunya, ketika dia menuntut ilmu gak pengen dipuji, gak pengen untuk dipuji, dikatakan bahwasanya dia adalah seorang penuntut ilmu. Wala sum'atan, dan gak pengen juga didengar, gak pengen dia mendapatkan kedudukan di dalam dia mencari ilmu. Wala syahadatan, begitu pula
bukan untuk mencari syahadah, ijazah. Begitu pula tidak mencari dunia yang sedikit yang juga akan sirna. Betul-betul di dalam perjalanan ilmunya seseorang itu menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak pengen dipuji, enggak pengen didengar, dia juga enggak pengen mendapatkan mansab, yaitu mendapatkan kedudukan. Kalau menuntut ilmu tiba-tiba terus diangkat menjadi mudir, atau diangkat menjadi wakil mudir, atau diangkat menjadi bendahara. Enggak. Begitu pula dalam menuntut ilmu, dia juga enggak pengen untuk mendapatkan ijazah, hanya mengejar LC, MA, DR atau apa dan lain sebagainya. Bukan. Tapi seseorang itu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala betul-betul karena ingin apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah taala yuwaffiquhu li talabil ilmi. Kalau seseorang dia ikhlas di dalam perjalanannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik seseorang itu untuk bisa menuntut ilmu. Wa yu'inuhu alaihi, dan Allah akan tolong seseorang itu di dalam perjalanan ilmunya. Wa yuqawwi himmatahu li talabihi wa tahsilihi, dan Allah akan menguatkan himmahnya, keinginannya untuk menuntut ilmu, dan ingin menguatkan himmahnya di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Fatara hadzal mukhlisa sya'latan multahibatan minal hamasati wat tawaqqudi wat talahhufi li talaqqil ilmi. Maka engkau akan mendapatkan orang-orang yang ikhlas di dalam perjalanan ilmunya, orang-orang yang jujur di dalam perjalanan ilmunya. Engkau akan mendapatkan seseorang tersebut itu begitu semangat, seperti halnya api yang menyala, yang menyambar semangatnya tersebut untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan api yang hidup untuk dia mendapatkan apa? Untuk dia mendapatkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Jadi inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal yang pertama yang harus betul-betul kita perbaiki di dalam perjalanan ilmu kita, yaitu kita betul-betul mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wasababu fi tilkal himmah wal hamasati al mutawakkidatu lit talabi inda ulaikal mukhlisin alladziina yuriduna wajha rabbil alamin huwa anna hadzal ilma syar'i hibatun wa minhatun wa nurun minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan sebab seseorang itu punya keinginan yang besar, semangat yang besar di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di sisi orang-orang yang ikhlas. Makanya orang yang ikhlas ini dalam menuntut ilmu, orang-orang yang jujur di dalam menuntut ilmu, mereka nggak ada capeknya. Mereka nggak ada capeknya di dalam menuntut ilmu. Dan mereka selalu mempunyai keyakinan bahwasanya menuntut ilmu itu nggak ada batasnya. Menuntut ilmu itu nggak ada batasnya. Makanya kalau seseorang mau menuntut ilmu, atau mau berapa lama menuntut ilmu? Biasanya apa? Anak menuntut ilmu 6 tahun saja cukup. Anak menuntut ilmu paling sampai lulus kuliah. Setelah itu apa? Wis selesai menuntut ilmu. Anak menuntut ilmu paling kalau sudah punya gelar DR, selesai saya menuntut ilmu. Enggak. Tapi orang yang ikhlas di dalam perjalanan ilmunya, orang yang jujur bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ilmunya, orang itu gak akan pernah berhenti di dalam menuntut ilmu, dan hamasahnya di dalam menuntut ilmu itu akan terus menerus. Semangatnya di dalam menuntut ilmu itu akan terus menerus. Kenapa? Karena menuntut ilmu ini adalah merupakan sebuah ibadah. Yang di dalam ibadah itu ya kita gak akan pernah berhenti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kita yang namanya keyakinan tersebut, yaitu kematian. Nah, orang-orang yang ikhlas di dalam perjalanan ilmu ini, dia punya kemauan yang besar,
punya himmah yang begitu tinggi di dalam menuntut ilmu, karena mereka tahu bahwasanya apa? Ilmu syar'i itu adalah merupakan hibatun minallah. Ilmu syar'i itu adalah merupakan pemberian Allah. Bukan milik ustaz, bukan milik si fulan atau si alan, enggak. Ilmu syar'i ini adalah merupakan hibah dari Allah, pemberian Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada yang siapa yang pantas. Oh, orang ini pantas untuk diberi ilmu, ya akan diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Wa minhatun, makanya ilmu ini disebut minhah. Yaitu apa? Hibah, pemberian. Minhah itu juga artinya juga sama, yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, wa nurun minallahi tabaraka wa taala. Dan ilmu ini adalah merupakan apa? Cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Makanya beliau mengatakan la yadhifuhu jalla wa ala wa la yamnahuhu illa lis-shadiqina al-mukhlisina min ibadihi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melemparkan dan tidak akan pernah memberi ilmunya Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada siapa? Orang-orang yang mereka ikhlas dari hamba-hambanya. Dilihat sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menuntut ilmu. Hatinya yang ikhlas, hatinya yang jujur di dalam perjalanan ilmu, ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan ilmu ini ke dalam hatinya. Li'annahum wahdahum humul mustahiquna lihamli hadzal syarafil adzim. Karena mereka saja, orang-orang yang ikhlas saja yang berhak untuk membawa kemuliaan yang agung ini. Wa hum wahdahum al-muahhiluna lil qiyami bima yatarattabu alaihi min nashrin lahu wa da'watin ilaihi wa amalin wa tatbiqin lahu wal amru kama qala ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Karena sesungguhnya orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang jujur, mereka adalah orang-orang yang ahlinya untuk menegakkan dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut, dari dia menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, mengamalkan ilmu, mempraktekkan ilmu. Orang-orang yang mukhlis ini mereka adalah orang-orang yang bisa untuk menjalankan hak-haknya ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia Allah Subhanahu wa taala Al-Latif dan Al-Khabir. Makanya setiap seorang penuntut ilmu itu kan sebenarnya semuanya berada di dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat sama Allah hatinya, pantas enggak untuk dikasih ilmu sama Allah. Kalau seseorang itu memantaskan diri hatinya, ikhlasnya, jujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala benar, ya akan dipilih sama Allah. Wa qad amarna Rabbu tabaraka wa ta'ala bi ikhlasil ibadati lahu wahdahu duna siwahu. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk kita mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa talabul ilmi syar'i, dan menuntut ilmu syar'i itu apa? Min ajallil ibadati wa afdaliha. Yang paling mulianya ibadah dan yang paling apa? Afdalnya ibadah di sisi Allah itu menuntut ilmu. Makanya paling berhak untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau mengatakan waqad bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna talabal ilmi syar'i li ghairi wajhillah kabiratun minal kaba'iril idham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan kepada kita bahwasanya menuntut ilmu kalau diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, gak ikhlas karena Allah, justru dia itu termasuk di antara apa? Kabirah min kabairil idham, termasuk di antara dosa-dosa besar.
Wa bayyana lana al-uqubata syadidatan allati a'addaha Allah azza wa jalla li hadha sinfil fajir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita akibat orang-orang yang mereka tidak ikhlas di dalam perjalanan ilmu. Salah satunya orang yang tidak ikhlas di dalam perjalanan ilmu, hadis yang sering kita dengar, awwalu man tusya'aru bihimun nar. Orang yang pertama kali dihidupkan neraka untuk 3 orang tersebut. Salah satunya siapa? Alim, qari, orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar Al-Qur'an. Liyuqal annahu qari, liyuqal annahu alim. Untuk dikatakan bahwasanya dia adalah seorang qari dan dikatakan dia adalah seorang yang alim. Maka ini sudah jelas bahayanya seseorang yang dia menuntut ilmu tapi justru malah mengharapkan pujian dari orang lain, justru malah mengharapkan apa yang selain Allah Subhanahu wa taala yang harusnya diharapkan. Kemudian beliau menjelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya menuntut ilmu itu mimma yubtagha bihi wajhullah, harusnya dicari dengannya itu wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? La yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan sedikit dari bagian dunia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Seseorang itu enggak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat. Ini orang-orang yang mereka menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, justru untuk mencari apa? Bagian sedikit dari dunia. Begitu pula hadis dari Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'allamul ilma litubahu bihi al-ulama aw tumaru bihi sufaha wa la tastari'u bihi al-majalis faman fa'ala dzalika fannaru fannar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir, tidaklah seseorang itu menuntut ilmu tujuannya untuk litubahi bihi al-ulama, tujuannya untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Maksudnya gimana? Ana juga punya ilmu, antum punya ilmu. Ana sama antum sama. Ana rijal wa antum rijal. Gitu. Sama-sama punya ilmu. Menuntut ilmu hanya untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Autumaru bihi sufaha, atau menuntut ilmu hanya untuk mengejek orang-orang yang bodoh. Menunjukkan tentang kecerdasannya dan mengejek, merendahkan orang-orang yang bodoh. Au wala tajtari'u bihil majalis faman fa'ala dzalika fannaru fannar. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis begitu banyak menjelaskan tentang bahayanya seseorang itu di dalam menuntut ilmu syar'i ini memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fitnahnya begitu luar biasa, apalagi di akhir zaman sekarang. Menuntut ilmu terkadang hanya untuk sebagai apa? Fashion. Gitu. Menuntut ilmu sebagai fashion banyak. Gitu. Apalagi kalau ibu-ibu. Sampai mereka membuat nama-nama pengajian kalau nggak ikut grup-grup seperti itu maka apa? Oh nggak keren kan kayak. Kalau nggak ikut pengajian yang seperti itu maka nggak sosialita. Oh ini banyak gitu. Maka hati-hati di dalam tujuan menuntut ilmu. Kadang ada seseorang menuntut ilmu itu bukan untuk ilmu. Kadang cuma pengen gaya. Aku ngaji ini sama Ustadz Fulan, gitu kan? Ada yang seorang yang menuntut ilmu cuma hanya pengen pasang status, gitu kan? Supaya ketahuan kalau dia ngaji sama
si Ustaz Fulan atau si Ustaz Fulan dan lain sebagainya. Maka inilah yang harus betul-betul kita perhatikan. Kemudian beliau mengatakan waqad kana a'immatuna wa salafuna al-abrar yahutsuna 'ala al-ikhlas fi talabil ilmi syar'i. Dan sungguh para a'imah kita dan para salafus saleh kita senantiasa menganjurkan untuk ikhlas di dalam menuntut ilmu syar'i. Wa yuhadziruna min talabil ilmi syar'i li ghairi wajhillah. Dan memperingatkan di dalam menuntut ilmu itu jangan sampai menuntut karena selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disebutkan oleh para a'imah, yang disebutkan oleh beliau, subhanallah, apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, beliau mengatakan, ya hamlatal ilm, wahai orang-orang yang membawa ilmu, wahai orang-orang yang membawa ilmu. Beliau mengatakan i'malu bihi, amalkanlah dengan ilmu tersebut. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus saleh, ada di akhir zaman orang-orang itu yang menuntut ilmu itu bukan untuk diamalkan. Maka beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya hamlatal ilm i'malu bihi, amalkanlah dengan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqihim. Bahwasanya nanti akan datang suatu kaum yang mereka yahmiluna al-ilm, punya ilmu, bisa ceramah, bisa membawa dalil. Orang dia dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib yahmiluna al-ilm, bawa ilmu, tapi ternyata ilmu yang dibawa tersebut la yujawizu taraqihim, enggak melewati kerongkongan mereka. Jadi ilmunya itu hanya ada di kepalanya saja. Nyampaikan ilmu itu bisa. Makanya di dalam riwayat yang lain yang sering kita dengar bahwasanya apa? Di akhir zaman itu akan banyak apa? Kathura khutaba'uhum wa qalla ulama'uhum. Banyak yang bisa khutbah tentang agama itu banyak. Tapi sedikit ulama itu sedikit. Berbeda dengan zaman para salafuna saleh. Zaman para salafuna bahwasanya apa? Qalla khutaba'uhum wa kathura ulama'uhum. Banyak ya mereka ulamanya. Yang khutbah itu sedikit karena mereka bicaranya nggak banyak. Tidaklah mereka berbicara kecuali apa? Sesuatu yang betul-betul bermanfaat, sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh umat, sesuatu yang betul-betul itu membuat islah, membuat kebaikan. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa innahu sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqihim. Akan datang suatu zaman yang di sana akan ada suatu kaum yang mereka membawa ilmu, tapi la yujawizu taraqihim, enggak pernah melewati kerongkongan mereka. Tukhalifu sariratuhum ala niyatahum, menyelisihi sariratuhum ala niyatahum, yaitu apa? Ketika dia sendiri itu selalu menyelisihi terangnya mereka. Ketika sendirian bersama Allah Subhanahu wa taala enggak karu-karuan. Ketika bersama alaniyah, bersama manusia, Allahu Akbar, menjadi orang yang paling alif, menjadi orang yang paling khusyuk, menjadi orang yang paling kelihatan ahlul ibadah. Ini ciri-ciri orang-orang kaum yang mereka yahmiluna al-ilm la yujawizu taraqihim, yaitu apa? Tukhalifu sariratuhum ala niyatahum. Kemudian beliau mengatakan wa yukhalifu amaluhum ilmahum. Amalnya mereka menyelisihi apa? Ilmunya. Amalnya menyelisihi ilmunya. Yang dikatakan apa? Yang diamalkan apa? Yang diketahui apa? Yang diamalkan apa? Berbeda.
Maka ini ikhwani fillah. Kemudian beliau mengatakan keadaan orang-orang kaum yang yahmilunal ilma, yang membawa ilmu tapi mereka enggak sampai ke kerongkongan mereka, yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'dha. Hatta inna ahadahum la yaghdabu ala jalisihi hina yajlisu ila ghairihi wa yada'ahu. Yaitu apa? Yajlisuna hilaqah. Mereka duduk di halaqah-halaqah. Tapi apa? Halaqah-halaqahnya itu untuk apa? Yubahi ba'duhum ba'dha. Hanya untuk bangga-banggaan. Ini loh, halaqah ana lebih baik dari halaqah fulan. Halaqah ana itu jauh lebih keren daripada majelis taklim fulan. Ini sudah disampaikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Keadaannya seperti ini sekarang. Bagaimana seseorang itu berbangga-bangga dengan halaqah, dengan majelis ilmu. Sampai dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hatta inna ahadahum, sampai salah seorang di antara mereka la yaghdabu ala jalisihi, mereka itu marah kepada temannya, hina yajlisu ila ghairihi wa yada'ahu, kalau temannya sampai duduk di halaqah yang lain, marah dan meninggalkannya. Kenapa? Karena itu sudah sama majelis yang lain, sudah ini nggak perlu duduk lagi sama kita, sampai marah seperti itu. Kan karena apa? Berbangga-bangga dengan majelis ilmu, majelis ilmu, majelis ilmu, majelis ilmu. Karena yang dicari bukan ilmu, yang dibesarkan bukan ilmunya, tapi yang dibesarkan apa? Mereknya. Majelis ilmu ini besar, majelis ilmu ini mereknya digedein, majelis ilmu ini mereknya yang dibesarkan. Akhirnya apa? Akhirnya yang dibangga-banggakan cuma apa? Nama majelis, nama ini, nama ini, nama ini. Itu aja yang dibesar-besarkan. Sedangkan ilmunya enggak dibesarkan. Hanya yubahi ba'duhum ba'dha wa yajlisu hilaqan wa yubahi ba'duhum ba'dha. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang seperti ini, ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah. Orang-orang yang seperti ini enggak naik amalan-amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini, amalan-amalan mereka itu enggak naik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan bahwasanya apa? Mereka itu yahmilunal ilm, membawa ilmu. Bukan orang yang bodoh, qaumun yahmilunal ilm, bawa ilmu, bawa dalil, bawa athar, tapi ternyata apa? La yujawizu taraqi. Tapi ilmunya enggak sampai masuk ke kerongkongan mereka. Berarti ilmunya enggak bermanfaat. Karena apa? Yang dibesarkan hanya majelisnya, bukan ilmunya. Yang dibesarkan hanya mereknya, bukan ilmunya. Sedangkan seseorang itu kalau dia mau menuntut ilmu, besarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita. Kemudian dikatakan oleh Hamad bin Salamah rahimahullah taala, man talabal hadits li ghairillah muqira bihi. Kata Hamad bin Salamah, barang siapa yang menuntut hadis selain Allah Subhanahu wa taala, karena selain Allah Subhanahu wa taala, muqira bihi, dia telah ditipu dengan hal tersebut. Telah ditipu dengan hal tersebut. Kemudian qalu li Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, akhirnya mereka bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, mana siapa manusia itu? Faqala al ulama, qila famanil muluk, qala az-zuhad, faqila manis safalah, qala alladziina yaktubuna al-hadits ya'kuluna bihin nas. Jadi ketika ditanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, orang-orang yang mukir, orang-orang yang tertipu dengan hal-hal yang tersebut, maka dijawab al ulama, qila famanil muluk, siapa rajanya? Qala az-zuhad. Ketika ditanya manis safalah, qala alladziina yaktubuna al-hadits ya'kuluna bihi an-nas. Ini nanti diterangkan di bawah bagaimana seseorang itu
menjadi zuhad, bagaimana seseorang itu menjadi ulama. Kemudian dikatakan oleh Israil bin Yunus rahimahullah taala, beliau mengatakan man talaba hadzal ilma lillah syarufa wa sa'uda fid dunya wal akhirah wa man lam yatlubuhu lillah khasira dunya wal akhirah. Dikatakan oleh Israil bin Yunus, barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, syarufa wa sa'uda, dia akan mulia dan dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Wa man lam yatlubu lillah khasira dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang menuntut ilmu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka khasira dunya wal akhirah. Maka seseorang itu dia akan merugi di dunia dan akhirat. Fa in qulta li kaifa aqulu mukhlishan lillahi ta'ala fi talabil ilmi syar'i. Kalau sekarang ada yang bertanya, bagaimana kita bisa ikhlas di dalam menuntut ilmu syar'i? Bagaimana supaya kita bisa ikhlas di dalam menuntut ilmu syar'i? Beliau mengatakan, istami ilal Imam Ibnu Jama'ah. Coba dengarkan perkataan Ibnu Jama'ah. Wa huwa yujibuka an hadha soal. Beliau akan menjawab dari soal ini atau dari soal yang ditanyakan tersebut. Fayaqulu, beliau mengatakan husnul niyyah fi talabil ilmi. Baiknya niat di dalam menuntut ilmu itu ayyam sudabihi wajhallah wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu meniatkan dalam menuntut ilmu itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian baiknya niat di dalam menuntut ilmu itu tujuannya wal amala bihi, tujuannya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Wa ihya asy-syari'ah, dan tujuannya di dalam menuntut ilmu itu menghidupkan syariat Allah. Kemudian tujuan di dalam menuntut ilmu itu wa tanwiru qalbihi, yaitu menyinari hatinya. Wa tahliya batinihi, dan memperindah batinnya. Wal qurba minallahi yaumal qiyamah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa ta'arrudu lamma a'addahu li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi, dan mengharapkan terhadap apa-apa yang Allah janjikan kepada ahlul ilm dari ridhonya Allah dan mulianya karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan apa? Husnul niyyah fi talabil ilmi. Baiknya niat di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wala yaqsudu bihi al-aghrad ad-dunyawiyah. Baiknya niat di dalam menuntut ilmu itu jangan kau tujukan di dalam menuntut ilmu itu mencari kehidupan dunia. Mithlu tahsilir riyasah wal jahi wal mal. Seperti seseorang itu pengen mendapatkan kedudukan, pengen mendapatkan harta dari menuntut ilmu. Wa mubahatil aqran, dan hanya untuk saingan sama teman. Oh, masa si fulan bisa menuntut ilmu syar'i, anak Anda. Bukan hanya untuk mubah, bukan hanya untuk saingan dengan teman. Wa ta'dhimin nasi lahu, dan bukan untuk pengen diagungkan sama manusia. Wa tasdiruhu fil majalis wa nahwi dzalika, dan bukan juga untuk supaya dia adalah orang yang dimajukan ketika di hadapan manusia. Bukan itu tujuan dalam menuntut ilmu. Maka yang dikatakan bagaimana saya harus mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu, kata Ibnu Jama'ah, tujuan kita dalam menuntut ilmu itu yaitu apa? Kita mengharapkan wajahnya Allah. Kita inginkan dari menuntut ilmu mengamalkannya, menghidupkan syariat, memberikan cahaya di dalam hati kita, memperbaiki hati kita, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan ikhlasun niyah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berbicara tentang masalah ikhlas ini adalah hal yang harus betul-betul kita perhatikan di dalam perjalanan menuntut ilmu kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan
ilmu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kemuliaan ini hanya kepada orang-orang yang mereka ikhlas di dalam perjalanannya. Orang-orang yang jujur di dalam perjalanannya. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, para a'imah dahulu mereka itu belajar adab di dalam menuntut ilmu sampai mereka isrina sana. Ada yang sampai 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun. Dan adab yang paling pertama di dalam menuntut ilmu itu apa? Ikhlasun niyah. Yaitu apa? Memperbaiki hati, memperbaiki niat. Coba kalau kita lihat di dalam kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid, ya, Hilyah Thalabatul Ilm. Dalam kitab-kitab banyak kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan tentang adab di dalam talabul ilmi. Begitu pula Tadhkiratus Sami itu juga menjelaskan tentang talabul ilmi. Para ulama menjelaskan tentang adab talabul ilmi yang harus betul-betul diperhatikan itu apa? Ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu dan kita lanjutkan pembelajaran fikih. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan selalu menasihati kita untuk kita selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.